355 itu dia harus mempersiapkan untuk melukai seseorang. Melukai orang itu sudah ada niat dari awal. Sedangkan di fakta persidangan dia tidak ada niat untuk melukai. Dalam fakta persidangan yang bersangkutan hanya ingin memberikan pelajaran kepada seseorang, yaitu Novel Baswedan, dikarenakan tadi alasannya karena dia lupa dengan institusi, menjelekan institusi, gitu loh. Nah, kemudian ketika dia lakukan perbuatan hanya untuk memberikan pelajaran, dia siramkan ke badannya, ternyata mengenai mata. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, temen-temen gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Atau memahami adanya kekecewaan publik terhadap proses penuntutan. Yang kedua, sebenarnya kami berdebat antara agar aspek keadilan masyarakat itu mendapat proporsi yang objektif dan proporsional. Dari proses ini, orang awam pun melihat, bisa menduga dengan cermat, dengan jelas bahwa ada upaya proses ini hanya untuk menutupi pelaku yang sebenarnya. Contoh begini, dalam proses persidangan saya berupaya menerangkan soal peristiwa sebelum saya diserang, tapi saya dibatasi. Saya diminta hanya menerangkan pada saat penyerangan dan setelah penyerangan, pengobatannya. Ini kan aneh. Saya kalau berpikir positif, oke lah barangkali karena fokus kepada perbuatannya dulu. Tapi sampai akhir keterangan saya ditanya, saya nggak dikasih kesempatan tuh bicara di sebelumnya. Yang menarik adalah kesimpulan yang diambil itu menerangkan hal yang nggak saya terangkan, yaitu pelakunya cuma 2. Padahal kan pelakunya sebelumnya kan banyak yang terlibat, dan eksekutor ini hadir di dekat masjid itu sejak H-2, bukan di hari H saja. Dan itu saksinya ada beberapa. Dan yang menarik lagi, saksi-saksi kunci yang mengetahui itu keterangannya tidak dimasukkan dalam berkas perkara. Apakah dia diperiksa oleh penyidik? Diperiksa. Nah, setelah tidak dimasukkan dalam berkas perkara, anggap sajalah seumpama penyidiknya ini kelupaan gitu. Berkasnya, BAP-nya mungkin terselip barangkali ya, saya berpikir yang positif. Kejaksanya kami sampaikan, Pak Jaksa, ini ada saksi kunci loh. Saksi kunci ini mengetahui fakta-fakta ini, dan dia keterangannya jelas sudah pernah diambil keterangan oleh penyidik Polri dan sudah pernah memberikan keterangan kepada Komnas HAM dan tim pakar yang dibentuk di bawah Kapolri. Dan hal yang kami sampaikan juga tidak diakomodir, tidak dipanggil untuk memberikan keterangan. Jadi saya kira masalah-masalah seperti itu kan menunjukkan bahwa ada upaya untuk membuat semakin kabur peristiwa itu. Ini yang berbahaya seperti saya katakan. Saya memang tidak tertarik untuk membicarakan di level aktor intelektual sekarang. Kenapa? Pelaku lapangan ini saja penanganannya seperti ini. Terus kita mau bicara pelaku intelektual dader, apakah atau pelaku pelaku intelektualnya, apakah terus kemudian justru malah membuat terang atau membuat semakin runyam, membuat semakin kabur.
Nah, itu yang makanya saya selalu menghindari membicarakan itu sekarang. Seharusnya ketika pelaku lapangannya jelas, tergambar dengan fakta-fakta yang objektif dan semuanya kemudian bisa sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dan bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi, baru kita berbicara kepada layer-layer yang selanjutnya. Ini yang nggak ditemukan. Saya sebetulnya menyampaikannya harusnya adalah percobaan pembunuhan berencana, atau setidak-tidaknya adalah penganiayaan berat berencana yang dilakukan dengan pemberatan. Apa itu maksudnya? Menganiaya dengan perencanaan. Dia menganiaya kan merencanakan dulu, nggak langsung berbuat. Yang kedua, cara menganiayanya, caranya berat. Dengan apa? Dengan menyiramkan air keras. Itu penganiayaan berat. Yang ketiga adalah akibat dari serangan itu saya mengalami luka berat karena terkait dengan indera penglihatan saya, satu tidak bisa melihat permanen dan yang satu tidak bisa kembali dan posisinya itu mengganggu pekerjaan. Itu jelas dalam definisi luka berat. Kalau kemudian ditanya, saya ini korbannya aparatur atau bukan sih? Amtenar atau bukan kalau dalam bahasa KUHP-nya? Jelas saya adalah aparatur. Harusnya ditambah lagi dengan pasal 356 sehingga ancaman hukumnya lebih berat. Ini tidak ditambah dengan pemberatan, seolah-olah saya adalah orang biasa, bukan aparatur. Seolah-olah ini kan ngawur ya. Udah begitu, didiskon lagi. Apa itu diskonnya? Seolah-olah penganiayaan biasa. Berarti kan si jaksanya ini menganggap bahwa yang disiram adalah air aki. Ayo kita lihat. Kalau itu air aki, masa iya air aki yang tumpah ke beton, ke jalannya terbuat dari beton di depan rumah saya. Masa iya betonnya melepuh atau bereaksi berubah warna? Kita uji coba aja. Kan bisa mudah ya, itu mudah sekali gitu ya. Kalau mau berpikir sedikit aja, masalahnya nggak dipakai pikirannya. Cara berpikir coba dipakai, tinggal dituang, selesai gitu. Diuji coba, nggak sulit. Atau ditanya sama saksi-saksi. Saksi-saksi banyak yang kemudian mencium bau aroma dari sisa air kerasnya itu. Baunya sangat menyengat. Kalau air aki, coba dicium, suruh ciumkan. Airnya begini atau begini, kan dicoba bisa. Tapi nggak dilakukan. Orang yang mengamankan baju yang saya gunakan ditepikan dari jalan agar tidak hilang atau terganggu dengan orang yang lewat-lewat, itu ketika pegang tanpa menggunakan alat bantu, tangannya kepanasan. Suruh coba, kalau air aki, pasti tidak. Saya dirawat di unit luka bakar. Di Singapura, Rumah Sakit Umum Singapura, saya dirawat di pusat luka bakar, diisolasi di ruang situ. Karena ruang luka bakar itu kan harus betul-betul diisolasi karena khawatir ada infeksi dan lain-lain. Dan saya ditangani sejak dari rumah sakit di Mitra Keluarga Kelapa Gading hingga ke Singapura. Semua ditangani dalam konteks penanganan luka bakar. Dan muka saya waktu itu luka bakar. Soal kemudian kembali sembuh, apakah berarti tidak pernah luka? Ini kan cara berpikirnya, apa ya? Saya mau komentari cara berpikirnya jadi malu gitu. Keterlaluan lah pada dasarnya. Masa saya pernah luka di tangan. Lukanya itu cukup dalam dan dagingnya sampai lepas gitu. Seperti mau lepas gitu, seperti mau putus gitu. Tapi kemudian kembali, coba dilihat, apakah berarti saya tidak pernah luka? Ini kan cara berpikirnya menggelikan gitu. Terus pertanyaannya begini, dari mana jaksa mengatakan itu air aki? Hanya mengikuti kata terdakwa. Gimana coba? Saya mau komentari apa lagi kira-kira? Kebangetannya itu keterlaluan. Itu sisi objektif deh, bukan saya bicara adil dulu, objektif. Seperti itu. Terus yang berikutnya, kita lihat. Kalau ancamannya yang 355 ayat 1 Junto 356, seharusnya ancaman hukuman maksimalnya adalah 12 tahun ditambah sepertiga. Berarti berapa itu? 16 tahun. Ya kan? Harusnya 16 tahun. Tapi oleh jaksanya diubah jadi 353 ayat 2, ancaman 7 tahun. Kalau ditambah sepertiga lagi,
Tapi nggak dicontohkan 356, sehingga 7 tahun aja. Anggap aja 7 tahun. Sudah sedemikian terlaluannya lah dibuat yang 353 ayat 2. Anggap aja itu. Sudah 7 tahun dituntut 1 tahun. Kira-kira maksudnya apa? Kalau dalam bahasa ilmu peradilan, ketika jaksa menuntut 1 tahun, artinya jaksa sebenarnya sangat-sangat tidak yakin bahwa dia pelakunya. Kalau dia kooperatif, tidak mungkin dilevelin sampai di 1 tahun, tidak mungkin. Atau sengaja mau ngolok-ngolok saya. Atau mengolok-ngolok atau menantang masyarakat umum. Nih loh, kami bisa kok berbuat semaunya sendiri. Siapa yang berani sama kami? Itu kan keterlaluan sekali ya. Makanya saya pikir ini kalau orang bilang bahwa ini adalah mencederai rasa keadilan publik, mencederai rasa kemanusiaan, menghina aparatur yang bekerja, menghina orang yang berjuang untuk kepentingan negara. Udah tepat sekali kata-kata itu. Saya sejak awal berupaya untuk yakin. Buktinya saya kooperatif, saya menjelaskan banyak, saya bawa bukti-bukti, saya menjelaskan dengan pelan-pelan sampai 4 jam di persidangan. Kalau saya nggak yakin, ngapain saya lama-lama? Nah, ini yang menurut saya aneh. Tapi yang terlihat sekarang, jaksa menunjukkan ke diri saya dan ke publik bahwa mereka nggak bisa dipercaya. Itu yang saya lihat. Dagelan, wajar masyarakat kemudian merespon dengan kritis. Itu pun yang merespon justru malah dikerjain. Jadi aparaturnya sendiri yang menunjukkan seperti itu. Masa iya sih ada orang ngasih pelajaran? Orang ahli hukum pidana suruh jelaskan lah, atau suruh belajar lagi lah kalau sampai seperti itu. Tidak masuk akal. Masa iya semua omongannya terdakwa diikuti semua? Lalu terdakwa itu sudah berbuatnya jahat. Ketika dia berbuat jahat, kita harus melihat ada moral, ada akhlaknya yang rusak. Masa iya kata-katanya orang yang akhlaknya atau moralnya rusak kemudian diikuti semua keterangannya? Kan tidak bisa. Orang kalau akhlaknya baik, moralnya baik, tidak mungkin berbuat jahat. Kan logikanya seperti itu. Ketika melihat seperti ini, saya heran. Loh, justru saksi-saksi yang memberi keterangan di atas sumpah, saksi-saksi yang adalah pihak yang harus dibela kepentingannya, dan juga saya sebagai korban, itu malah diabaikan.